Di sebuah laboratorium, sebuah kode kehidupan bisa diubah. CRISPR, sebuah teknologi yang seketika menyembuhkan penyakit turunan atau membuka Pandora etika yang belum pernah kita hadapi sama sekali. Indonesia, setiap terobosan tidak boleh terlepas dari jati diri bangsa. Lalu, di mana kita sebenarnya? Dan siapa yang akan menjaga nilai-nilai itu di tengah gelombang perubahan? Kami sekelompok mahasiswa yang tidak hanya mempelajari sains, tetapi juga mempertanyakan dampaknya bagi manusia dan bangsa. CRISPR, alat gunting gen yang bisa mengedit DNA, kayak ngedit teks komputer. Teknologi ini bisa bantu sembuhin penyakit genetik kayak kanker ataupun HIV. Selain manusia, teknologi ini juga bisa bikin tanaman tahan hama dan hewan lebih sehat. Fakta unik lainnya adalah bahwa teknologi ini berasal dari pertahanan bakteri yang melawan virus. Awalnya, saya kagum dengan CRISPR ini. Bayangkan, edit gen seperti edit teks di komputer. Tapi, pada mata kuliah Pancasila ini, bikin kami berhenti sejenak dan bertanya, oke, kita bisa. Tapi, haruskah kita? Kami survei teman-teman dari kedokteran dan biologi, hasilnya sangat mengejutkan. Meskipun mereka paham potensi sainsnya, tetapi 100% khawatir dengan dampak sosialnya. Dan itu benar-benar 100% semuanya. In 2018, the world was shaken when news broke that a scientist had created the first gene-edited babies using a technology called CRISPR. The experiment was meant to make the children resistant to HIV, but it ignited a massive global backlash. Many argued that the work was rushed, unethical, and far ahead of any proper scientific oversight. As a result, the scientist was later jailed in his home country for violating medical regulations. According to a recent report, he's back in the lab, and he says he's proud of his past work. Despite the controversy and the jail time, the story has sparked a whole new debate about scientific responsibility, ethics, and where the limits of genetic and Data survei sederhana tapi pesannya dalam. Dari 16 responden, muncul kekhawatiran akan kesenjangan, martabat manusia, dan ketidakadilan yang muncul sebagai sebuah konsensus. Lalu, ini bukan soal lagi bagaimana caranya, tetapi untuk siapa dan untuk apa. The Pancasila. Pancasila itu Pancasila merujuk Dalam sila pertama mengingatkan bahwa hidup adalah sebuah anugerah. Kalau kita mulai mendesain bayi, berarti kita melanggar aturan Tuhan. Nah, itu batas penting bagi kita. Yang paling saya takutkan itu genetic device. Yang kaya bisa mengupgrade anaknya, sedangkan yang miskin tidak bisa. Itu namanya melanggar sila ketiga dan sila kelima. Bukan Indonesia namanya kalau ada kesenjangan genetik. Bagi mereka, Pancasila bukanlah sekedar ilmu hafalan. Ia adalah kerangka kerja untuk menapis segala inovasi. Sila kedua mengingatkan kita agar manusia tidak jadi produk. Dan sila keempat menuntut kita agar selalu diajak bicara sebelum kebijakan dibuat.
Kesadaran saja tidak cukup. Laporan ini adalah aksi pertama dari mereka. Mereka menyebut diri sebagai moral watchdog atau penjaga moral dan agen pencerah. Kami mahasiswa sains punya tanggung jawab ganda, pahami isinya, tapi juga harus bisa menjelaskan dampaknya kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah. Jangan sampai ilmu terkurung di lab. Kami ingin mendorong agar kampus ini membuka ruang diskusi bioetika, yang dimana melibatkan banyak jurusan. Teknologi ini bukan hanya cuma urusan dokter atau biologi, tetapi juga melibatkan hukum, agama, dan filsafat. Perjalanan ini adalah sebuah permulaan. CRISPR dan teknologi sejenisnya akan terus berkembang dan tantangan etisnya juga akan semakin kompleks. Tugas kita adalah mendengarkan suara mereka dan memastikan supaya Kompas itu tidak pernah hilang arah.